kalau ketika kita bicara kombinasi bisnis kemarin, asumsinya adalah 100% gitu kan, 100%, sehingga langsung di apa ini ya, di merger ke entitas induknya. Itu kombinasi bisnis, ini cuman merger dari perusahaan A ke perusahaan B gitu ya. Nah, berikutnya setelah kita bicara kombinasi bisnis, kita bicara soal perlakuan akuntansi investasi. Jadi akuntansi dan pelaporan investasi di sisi si investor. Ya. Jadi ketika kita bicara akuntansi investasi, maka kita akan mengenal pembagian, oh ada kepemilikan 0-20%, berarti tidak punya pengaruh signifikan. Kemudian 20 sampai dengan 50%, oh berarti punya pengaruh yang signifikan, istilahnya significant influence. Kemudian di atas 50%, oh memiliki pengendalian. Sehingga kalau di atas 50%, karena memiliki pengendalian, maka di akhir periode laporannya harus dikonsolidasi. Makanya kita bahas laporan konsolidasi yang di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sebelum itu, ketika kita membahas soal akuntansi investasi tadi, tidak memiliki pengaruh signifikan, kemudian punya pengaruh signifikan sampai punya pengendalian, nanti akan berpengaruh pada metode pencatatan kita, gitu kan. Nah, kalau metode pencatatan investasi, kalau metode pencatatan investasi, kita kan kemarin mengenal, oh ada cost method, ini bacanya cost method ya, bacanya cost method. Kemudian ada equity method dan pencatatan investasi. Nah, kapan digunakan cost method, kapan digunakan equity method, gitu kan? Cost method pada dasarnya kalau tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Equity method berarti memiliki pengaruh signifikan, 20 sampai dengan 50%. Nah, kurang lebihnya seperti inilah. Nah, di atas 50% sebenarnya punya opsi, boleh pakai cost, boleh pakai equity, tapi nanti akan dikonsolidasi. Ya, nah, yang kita bahas di laporan konsolidasian berikutnya pada dasarnya pakai equity method. Tapi kalau PSAK sebenarnya menyarankan untuk menggunakan cost method. Tapi di buku kita pakai equity method ya. Nah, cost method dan equity method. Bedanya apa sih kalau cost method dan equity method? Kalau cost method itu berarti nilai investment in S-nya itu akan tetap sepanjang tidak akan terpengaruh dengan adanya pembayaran dividen maupun adanya pengumuman net income. Tapi akan berpengaruh dengan nilai wajarnya investasi. Nah, nanti akan disesuaikan dengan fair value-nya. Kita bahas sampai situ nggak ya, cost method? Kok rasa-rasanya nggak sampai ya? Penyesuaian fair value gitu-gitu. Kayaknya nggak sampai situ deh. Oh iya, terlalu jauh saya. Sorry. Nah, intinya gini sih. Intinya kalau cost method, nanti kalau misalnya ada di pencatatan awal gitu ya. Kalau pencatatan awalnya sama gitu kan, investment in S, misalnya dibelinya secara cash, berarti cash. Ini juga investment in S pada cash. Bedanya nanti ketika ada pembayaran dividen yang pertama. Jadi kalau ketika ada pembayaran dividen dari entitas anaknya, nah anggaplah menerima cash gitu ya, cash dividen, dia akan mengakui adanya income nih, dividen income. Dicatat sebagai income ketika mencatat cost method. Kalau equity method, adanya pembayaran dividen itu diakui sebagai pengurang nilai investment in S-nya. Jadi kan sama-sama menerima cash nih, sehingga debitnya cash. Nah, kreditnya adalah investment in S. Kenapa kok tidak diakui sebagai income? Kenapa diakui sebagai investment in S? Nah, konsep berpikirnya kalau equity method itu mencatat seolah-olah itu
perusahaan anak itu sudah menjadi bagian dari kita. Jadi perusahaan anak itu sudah terintegrasi jadi kita gitu. Asumsinya kayak gitu. Sehingga ketika saya menerima dividen, saya juga berpikir saya membayarkan dividen. Nah, berarti saya menerima dividen, cash-nya saya terima. Kalau saya membayar dividen, berarti apa dong nilai saya yang berkurang? Oh, berarti nilai investment in S saya yang akan berkurang. Nah, makanya ketika menerima dividen, dia akan mengkreditkan investment in S-nya. Nah, berikutnya ketika ada pengumuman laba yang diperoleh oleh perusahaan anak, net income. Nah, di cost method dia tidak akan menjurnal apapun. Nah, di equity method karena konsep berpikirnya tadi itu anak itu adalah saya adalah anak gitu ya. Manunggaling kawula Gusti. Apalagi sampai ke situ sih. Nah, karena konsep berpikirnya seperti itu, jadi ketika anak itu mengumumkan net income, berarti saya berpikir, oh berarti saya ini memperoleh income sebenarnya, net income. Nah, makanya ketika ada pengumuman net income, dia akan menjurnal, oh berarti nilai investasi saya bertambah dong, investment in S, kemudian di kreditnya baru mengakui adanya income from S sebesar porsi kepemilikan. Nah, ini bedanya antara cost method dengan equity method yang kita bahas di catatan akuntansi si investor ya. Nah, dari bab ini kemudian kita masuk ke laporan keuangan konsolidasian. Nah, laporan keuangan konsolidasian intinya kalau di atas 50% kepemilikannya gitu kan. Nah, saya berpikirnya jadi berubah. Kalau equity method ini kan masih setengah-setengah. Setengah-setengah kenapa dibilang setengah-setengah? Karena walaupun mengakui anak itu adalah saya, tapi anak itu punya akun khusus nih, investment in S. Jadi semua ditampung di situ. Nah, konsolidasi berarti kita meleburkan, seolah-olah meleburkan tuh antara entitas induk dan entitas anak. Berapa cash saya, berapa cash anak, oh itu berarti menjadi satu, cashnya jadi satu, dan segala macamnya. Jadi seolah-olah ya udah perusahaannya cuma satu. Nah, makanya itu nanti akan ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan gitu kan. Salah satunya adalah ini nih, investment in S-nya ini gimana? Berarti kan harus dieliminasi, harus disesuaikan. Kemudian ekuitas anaknya nanti gimana? Ekuitas anak berarti kan senilai ini sebenarnya investment in S ya. Kemudian muncul non-controlling interest. Kemudian kalau ada transaksi antar perusahaan tadi, antar induk dengan anak, berarti kan seolah-olah nggak ada transaksi. Sehingga itu semua yang akan kita sesuaikan dan kita eliminasi. Udah. Cuma bahas itu doang. Dan 10 pertemuan konsolidasiannya, teknik dan prosedur. Udah sih, nggak banyak harusnya. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Saya pagi ini sudah menerima surat cinta nih. Halo? Masih ngikutin? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, masih Pak. Sambil merem kayaknya. Ini udah saya. Nanda Mutiara Putri. Ada? Hadir, Pak. Ada pertanyaan Anda? Jauh ini belum, Pak. Belum ya? Belum itu karena nggak paham sama sekali atau alhamdulillah udah paham? Masih di tengah-tengah sih, Pak. Kalau masih di tengah-tengah tuh harusnya malah bingung loh, makin banyak pertanyaan harusnya. Ya, mudah-mudahan beneran ya.
Iya, Mudah-mudahan Pak. paham lah. Karena belum banyak ngerjain soalnya, jadi belum terlalu muncul pertanyaannya. Oke, oke, oke. Gede Naswar Pak, Andika. Pak izin bertanya Pak. Oke, oke, oke. Ini Ya, Pak, Dian. yang kan kemarin di pertemuan 13 kan disuruh kerja yang P51. Itu saya bingung pas mengalokasikan saldo akun resiprokal investment dan ekuitasnya itu kok saya nggak balance ya Pak jurnalnya. Balance. P51 ya. Iya, jadi kayak ada yang kurang gitu, apa itu itu ke goodwill atau gimana Pak? P51. Bentar, saya ini. 13 ya. Saya nggak nyuruh ngumpulin ya P51 ya. Enggak Pak, saya cuma nyobain aja Pak. Solution manual saya mana ya? Ada. Atau saya forward aja Pak soalnya Pak. Boleh. Terus share juga nggak apa-apa. Teams kan ya? Ya. Saya kalau nggak nyuruh gitu, jadinya nggak saya skip. Jadi ini ya, P51 ya. Iya Pak. P memiliki 90% kepemilikan S, kemudian book value-nya 3.600.000. Posisi waktu itu book value-nya adalah 4 juta ya. Tinggal kemudian inventory akhir from S 300 dan 400. Kemudian gross profit 40% on all merchandise sold. Kemudian during 2016 sales by Sun to pump. Ada upstream juga ya. So, kemudian 600 dan 800. Oh ya, upstream ya. Upstream, kemudian combine consolidated. Kenapa tadi masalahnya, Dian? Di akhir periode Yang jurnal eliminasi yang mengalokasikan saldo akun investment dan ekuitas subsidiary yang awal iya. capital stock. Oh, nggak balance ya? Iya Pak. Nggak balance, kemungkinan salah mengalokasikan nilai investment in S-nya, kemudian non-controlling interest-nya. Nah, kalau selisihnya itu kan memang nanti akan muncul di apa tuh namanya goodwill ya. Oke, ini ada goodwill nggak sih? Mana? Ada yang